Nama saya Satif Abdurrahman Hakim. Saya berasal dari Bogor. Saya di sini untuk menanyakan pertanyaan. Bagaimana caranya agar hafal setiap halaman nomornya berapa? Sendiri aja belajar katanya. Langsung dijawab. Ada lagi. Caranya gimana? Aja. Udah. Kalian foto kan kalau kayak gini nih. Langsung foto. Ini aja minta sama Ustadz, kakak aja ulang tahun besok tanggal 17, mungkin ada sepatah dua patah kata dari Ustadz untuk kakak aja. Tanggal 17 November ulang tahun 12 ya, yang ya. Selamat ya. Kita doa Yang ke-12. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkahan kepada kita juga. Amin. Memberi motivasi banyak kepada orang. Untuk bisa menghafal Quran dan belajar kepada Al-Quran, Amin. berkah untuk keluarga juga. Amin. Kepada bapak dan ibu, kepada kakak dan adik, insyaallah. Terima kasih banyak nih. Terima kasih banyak. Terima kasih doanya nih kakak Naja. Amin. Terima kasih. Datang sini, ya. Pondok sini tuh. Pondok sini, pondok sini. Oh, betah. Wow. Ketawa terus ya. Oke. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah awwalan. Iya. Ada lagi? Silakan isi. Mana? Oh ini, kakak ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Aditya Rahman. Salah satu mahasiswa studi Mulfirah semester pertama atau mahasiswa baru di sini. Asal saya dari NTB juga, sama kayak Kak Naja, tepatnya di Lombok Barat. Yang saya mau tanya apa? Saya ingin bertanya untuk sambung ayat. Iqra' min qouli ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tahsabanna alladhina kafaru mu'jizin
الأرض ومأواهم النار. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. Hasbuk. Cukup. Surah apa? Surah An-Nur. Sahih. Di halaman kiri atau kanan? Sebelah kiri atau kanan? Halaman 300. Halaman 357. Sebelah kiri atau kanan? Kanan. Sahih. Jazakallahu khairan. Takbir. Tadi kalau beliau bilang salah berarti antumnya yang salah. Sekarang belakang bos, dari belakang bos. Ayo, depan depan. ويا قوم من ينصرني من الله إن ضربتهم أفلا تذكرون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. Cukup. Surat apa? Hud Ayat? ayat 30 sampai 31. Halaman? Halaman 225. Masya Allah. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita cukupkan ya. مني وحفظ أنا أستطيع لأنني أكبر منه. أنا أستطيع الله عافاني وهو مبتلى بالمرض لكن ليس دائما صحة الأبدان دليل على صحة العقول. يوجد أناس أجسامهم صحيحة وعقولهم فارغة يلهثون خلف الدنيا. أما العقل الصحيح هو الذي يعرف أننا خلقنا في هذه الدنيا لطاعة الله. يوجد هدف من خلقك أيها الإنسان، ومن أجل تحقيق هذا الهدف لا بد أن تكون مع كتاب الله حفظا وتدبرا وتعلما، وإلا لن تستطيع أن تعبد الله سبحانه وتعالى
لأن أصل العبادة مأخوذ من كلام الله سبحانه وتعالى. وفقني الله وإياكم لما فيه خيري وخيركم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من العابدين له الذين يتلون كتابه آناء الليل وأطراف النهار، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. ونسأله سبحانه أن يجعل القرآن شفيعا لنا يوم نلقاه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat di sini wajah-wajah penghuni surga. Yang paling kencang aminnya saya doakan mudah-mudahan hafiz Quran. Yang akhwat saya doakan mudah-mudahan bisa menjadi hafidhoh. Ibu-ibu, wali santri, bapak-bapak, semua yang hadir di tempat ini keluar dari talk show bersama Najia nanti mudah-mudahan menjadi hafiz Quran. Amin. Baik, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati para asatidzah, para masyayikh, para pendiri, para penggagas, para guru dan para santri, para mahasiswa yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada semua kita. Mudah-mudahan kita dalam keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada sebuah hadis. Yang hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya cukup panjang. Poinnya adalah Allah Subhanahu wa taala melalui lisan para malaikatnya mendoakan kita semua. 3 doa malaikat. Yang pertama adalah Allahumma shalli alaihi. Ya Allah, selamatkanlah kita semua ini. Yang kedua, Allahumma ighfir lahu, ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Yang ketiga, Allahumma arhamhu, ya Allah, rahmatilah semuanya. Maka dari itu mudah-mudahan kita mendapatkan doa daripada keberkahan malaikat yang doa ini dipanjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman semua, saya panggil teman-teman ya, karena saya lihat usia saya sama dengan saya usia sekarang 12 tahun ke atas gitu ya. Saya dengan tadi siapa namanya Ananda yang baca Quran mana? Masya Allah. Dari mana deh? Citra. Oh, Tangerang. Kita doakan mudah-mudahan nanti menjadi imam di Masjidil Haram. Amin. Bisa nanti kuliah di Timur Tengah. Amin. Sudah habis Quran berapa deh? 3 juz. 30 juz. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Pagi hari ini ya, saya bersama kakak Najia, bersama bunda beliau, kita akan sharing ya teman-teman semua ya, dan insya Allah nanti sebelum kita sharing saya akan sedikit memberikan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Shalawat kita haturkan ke junjungan Nabi besar
ini izinkan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada wali santri yang luar biasa yang bisa menghadirkan Najah di sini bertemu dengan adik kakak-kakak atau adik-adik, ada sepantaran sama ada kakak-kakak yang lagi kuliah. Masya Allah, ini adalah salah satu keberkahan dari Al-Quran, bisa bertemu dengan para masyaikh, kemudian para ustadz-ustadzah semua yang ada di sini. Alhamdulillah. Jadi seperti tadi sudah dipaparkan awal sama Ustadz Mujiadi, kakak Najah ini adalah seorang anak yang Allah takdirkan menderita cerebral palsy sejak lahir. Ya. Jadi kakak Najah ini mengalami yang namanya gangguan lumpuh otak. Ya. Alhamdulillah, dengan keterbatasannya Allah memberikan anugerah yang luar biasa yang semua orang tidak bisa mendapatkannya, yaitu Allah memberikan hafalan Al-Quran kepada kakak Najah. Dan yang paling membuat kami bersyukur adalah kecintaan kakak Najah ini terhadap Al-Quran. Kakak Najah ini belum bisa seperti adik-adik yang ada di sini. Kakak Najah setiap hari membutuhkan kami orang tuanya untuk membantu semua aktivitasnya, mulai dari bangun tidur, mulai dari mandi, makan, dan kemana-mana itu masih butuh bantuan kita semua. Kakak Najah hanya mandiri satu hal, yaitu Al-Quran. Jadi kakak Najah tidak perlu lagi disuruh-suruh untuk murojaah, tidak perlu disuruh lagi untuk menghafal hadis. Kakak Najah langsung tahu apa tugas dan kewajibannya. Alhamdulillah. Pada hari ini kakak Najah senang. Kakak Najah senang ada di sini. Senang. Alhamdulillah. Ya. Jadi setiap hari kakak Najah ini yang dilakukan hanya satu, murojaah dan menambah hafalan. Hanya itu. Urusan yang lain, alhamdulillah Allah bantu. Allah gerakkan hati orang-orang untuk membantu kakak Najah semua. Itu semua karena Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita selalu takbir memuji kebesaran Allah. Jadi kakak Najah menghafal hanya dengan mengandalkan pendengaran. Bukan karena kakak Najah tidak bisa melihat, tapi karena kakak Najah Allah takdirkan sampai saat ini belum bisa membaca Al-Quran. Belum bisa membaca Al-Quran. Mungkin kita bertanya, kenapa gak diajarkan, Bun? Bukan tidak diajarkan. Kakak Najah mulai belajar membaca sejak umur 5 tahun. Sudah belajar Iqra. Tapi Iqra-nya masih Iqra 1, belum naik-naik. Itu artinya apa? Itu artinya Al-Quran itu adalah mukjizat. Tidak bisa membaca pun Al-Quran bisa kita hafal. Kakak Najah berusaha juga untuk bisa membaca Al-Quran, tapi Allah belum takdirkan. Mungkin Allah menginginkan sesuatu apa hikmah yang ingin kita petik dari kehadiran kakak Najah di sini. Kenapa bisa menghafal Al-Quran, detailnya tahu. Kakak Najah tahu halamannya, kakak Najah tahu itu nomor ayatnya. Kakak Najah juga alhamdulillah bisa tahu apa arti dari ayat yang dibacakan. Itu semua adalah mukjizat. Mukjizat Al-Quran yang Allah mudahkan bagi siapa yang bersungguh-sungguh. Dan kuncinya hari ini adalah karena kesungguhan dari kakak Najah. Kalau adik-adik kakak-kakak pengen tahu di sini bagaimana kakak Najah dulu menghafal. Jadi waktu menghafal, kakak Najah itu tidak mau tidur kalau belum selesai menghafal. Misalnya targetnya menghafal 3 halaman, itu kalau belum hafal disuruh tidur mau jam 10, mau jam 11, kakak Najah tidak mau. Jawabannya apa? Najah belum hafal, nanti tidurnya kalau sudah hafal. Begitu juga dengan murojaah. Diajak jalan-jalan kemana itu Najah tidak tenang. Katanya kakak belum mau
belum murojaah. Nanti dulu main-mainnya, murojaah dulu. Jadi setiap hari kakak Najah murojaah hafalannya 2 juz satu hari. Tidak boleh kurang. Pagi ketika bangun tidur murojaah. Nanti malam setelah sholat isya sebelum makan malam murojaah 1 juz. Ya, jadi kuncinya adalah murojaah adik-adik semuanya. Insya Allah kalau yang di sini semangat sudah bisa baca, alhamdulillah, bacaannya tidak ada masalah dari segi makhraj. Kalau kakak Najah kita lihat dia cerebral palsy. Kakak Najah ini berusaha sekuat tenaga agar nafasnya itu tidak terputus, agar tidak tanafus. Ya, sampai kalau sudah selesai ngaji 1 juz murojaahnya, kakak Najah itu terengah-engah, capek karena menahan nafas supaya 1 ayat tidak terputus. Karena kakak Najah selalu menangis kalau nafasnya tidak cukup atau kalau hafalannya ada yang terlupa. Menangis dia. Tapi kalau ada yang bully, misalnya Najah nggak bisa jalan, kakak Najah nggak marah. Malah kakak Najah bilang apa? Nggak apa-apa, nggak bisa jalan. Nanti di akhirat Najah jalan. Seperti itu. Jadi kakak Najah itu tahu kita ini di dunia tuh hanya sementara, selalu bilang seperti itu. Sebentar karena kita di dunia, iya Najah sebentar kita di dunia. Ya udah nggak apa-apa, Najah mau dekat-dekat sama Al-Quran supaya nanti di akhirat Najah ditemani Al-Quran supaya Najah bisa jalan di sana. Dan seperti itu. Jadi kakak Najah ini dia punya misi jauh sekali ke akhirat. Bukan di sini, tapi nanti di akhirat supaya nanti Najah mau apa gitu Allah mudahkan dengan Al-Quran yang Najah hafalkan. Nah, semoga dengan kedatangan kakak Najah di sini kita bisa meniru semangatnya. Ya, kakak Najah masih duduk di kursi roda, sedangkan adik-adik di sini, kakak-kakak di sini sehat, bisa kemana-mana menuntut ilmu. Bayangkan ya, kakak Najah itu ketika mau menghafal Al-Quran, alhamdulillah 3 rumah tahfiz itu menolak kakak Najah waktu saya memasukkan rumah tahfiz. Alasannya sepele, maaf ibu, tidak ada yang mengajarkan anak ibu, tidak ada guru khusus. Kalau ibu masukkan anak ibu di sini, nanti akan mengganggu anak-anak yang lain. Bayangkan 3 rumah tahfiz menolak kakak Najah, sampai mamanya sedih banget. Saya gak bilang sama Najah perihal penolakan tersebut. Saya bilang sama Najah, gak apa-apa Najah, nanti Najah menghafal sama mama ya di rumah. Jadi Najah tidak pergi mondok. Kakak Najah tidak ada ustadz yang mengajarkan. Kakak Najah belajar sendiri. Bukan tidak mau, karena tidak ada mau mengajarkan. Nah, adik-adik di sini sekolahnya bagus, guru-gurunya masya Allah luar biasa. Harus lebih daripada kakak Najah. Kakak Najah di rumah aja, mendengar aja. Kalau adik-adik di sini bisa baca, bisa melafalkan dengan bagus. Jadi tidak boleh kalah. Harus semangatnya seperti kakak Najah. Ya, semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi untuk adik-adik yang di sini, kakak-kakak di sini, bahwa ketika kita dekat dengan Al-Quran, Allah berjanji apapun yang melekat padanya Al-Quran, Allah akan muliakan. Ya, bisa kita lihat dari Ananda Najah sendiri. Dengan kondisi seperti ini, ada di kursi roda, bayangkan adik-adik di sini sudah pernah nggak membawa ayah bundanya pergi keluar kota, keluar negeri tanpa biaya? Ada nggak yang mampu seperti itu dengan kesehatan fisik seperti ini? Belum ada. Ada. Nah, kakak Najah ini udah membawa kami orang tuanya keliling seluruh Indonesia tanpa bayar sepeser pun, hanya dengan hafalan Al-Qurannya. Masya Allah, itu tidak pernah kami duga sebelumnya, karena sebelumnya niat kakak Najah menghafal Al-Quran itu hanya satu. Kakak Najah pengen dekat dengan Al-Quran, pengen nanti kalau Najah meninggal dikubur ada yang nemenin, karena kakak Najah takut kalau gelap. Itu saja. Kakak Najah takut
bisa ada mama di dalam kubur. Mau. Caranya gimana? Kakak Najah hafal Al-Quran. Nanti Al-Qurannya bisa jadi mama, bisa jadi papa, bisa jadi adik, bisa jadi semua yang kakak mau. Dari situ semangatnya adik-adik. Karena memang mungkin seperti itu, karena saya nggak tahu ya, sedikit sekali ilmu saya tentang Al-Quran, sedikit sekali ilmu saya tentang agama saya tidak tahu. Jadi saya hanya menyampaikan di kakak Najah bagaimana cara memotivasi kakak Najah bahwa kalau kita takut gelap, takut dikubur sendirian, carilah teman dari sekarang. Temannya itu adalah Al-Quran. Al-Quran tidak akan meninggalkan kita, sedikit pun tidak ada. Kita mau melewati jembatan sirat, Al-Quran menemani. Kita di dalam kubur sendiri, Al-Quran menemani. Jadi kalau kita sudah punya Al-Quran di dalam diri kita, kapanpun Allah ambil nyawa kita, kita siap. Kita siap, karena kita sudah ada teman. Kapanpun kita siap, insya Allah. Maka kita doakan semua adik-adik yang di sini, Allah mudahkan hafalannya, Allah berikan kecintaan kepada Al-Quran seperti kecintaan kakak Najah terhadap Al-Quran. Ya mungkin itu aja Ustaz, pengantar yang panjang sedikit. Ya, baik. Inilah salah sepenggal dari cerita Najah, kakak Najah dalam proses menghafal Al-Quran. Baik, saya kasih kesempatan bagi teman-teman. Nama saya Fajar Kurniawan, salah satu mahasiswa STIP Maghfirah semester 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inzuru madza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nudhuru 'an qaumin la yu'minun. Surat apa, ayat berapa, halaman ke berapa? Terjemahannya sekali. Baik, ayat. Terjemahnya. Halaman 220. Benar ya? Benar kakak ya? Oke. Maka perhatikanlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan tidak satupun ayat yang menerangkan tentang kebaikan-kebaikan kepada orang-orang yang tidak beriman. Betul? Ya. Allahu Akbar. Nah sekarang giliran antum ditanya tuh ya. Nama saya Sakif Abdurrahman Hakim. Saya berasal dari Bogor. Saya di sini untuk menanyakan pertanyaan. Bagaimana caranya agar hafal setiap halaman, nomornya berapa? Sendiri aja belajar. Sendiri aja belajar katanya. Langsung dijawab. Ada lagi? Caranya gimana? Nggak tahu, ada aja sendiri. Nggak tahu, ya. Najah itu nggak tahu ngafal nomor ayat gitu ya. Tapi langsung tahu sendiri, ya sudah imani aja sudah dari sononya gitu ya. Ada lagi deh? Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. استاذنك اولا الشيء يريد ياخذ صوره.
Swear.